Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Budi Bombastis di channel YouTube Dusun Kelanceng, channel yang membahas tentang budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan tidak galau. Biar ada tambahannya ya, biasanya sehat dan bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi saya hadir di YouTube Dusun Kelanceng, tentunya dengan video-video bertemakan budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Setiap hari Senin sore jam 4 sore insya Allah saya selalu hadir di YouTube Dusun Kelanceng. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar dan bagikan apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, pada hari ini saya ingin membahas tentang sesuatu yang kadangkala sering kita lupakan saat ingin memulai budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona ini. Apa itu? Yaitu hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita memutuskan untuk budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Jadi saya semalam sudah bikin contekan, sudah bikin catatan tentang kegelisahan saya. Jadi sebagai peternak pemula yang alhamdulillah menemui beberapa kendala seperti itama yang diserang levi, terus apa ya, itu yang paling berat bagi saya ya. Jadi itu paling berat, terasa sekali ya. Sebagai peternak pemula tentunya saya betul-betul belajar dari nol tentang budidaya lebah trigona ini. Jadi sambil saya terus mencatat apa sih yang perlu kita persiapkan saat kita budidaya lebah trigona. Oke, setelah barusan ada iklan lewat, kita lanjutkan teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang diperlukan atau dipersiapkan dalam kita budidaya lebah trigona. Jadi sebelum kita budidaya itu ada 1, 2, 3, 5 hal yang saya catat, 5 hal yang perlu kita siapkan sebelum budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Silahkan siapkan catatannya. Yang pertama adalah menganalisis lingkungan kita, lingkungan tempat budidaya kita apakah cocok atau tidak. Ini hal yang paling sederhana, hal yang paling dasar, dan hal yang paling utama. Nah, bagaimana lingkungan kita itu sesuai tidak untuk budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona? Bagaimana cara menganalisisnya? Kita lihat di sini ketinggian tempat yang akan kita jadikan untuk budidaya itu berapa. Kalau terlalu dingin tentunya juga tidak terlalu bagus. Terus kalau lokasinya terlalu terang, tidak ada pohon untuk peneduhnya, itu juga tidak bagus karena nanti lebahnya akan kepanasan. Dan tentunya kalau tidak ada pohon maka tidak ada makanan, itu juga tidak bagus untuk kita budidaya karena bunga merupakan sumber pakan utama bagi lebah kelanceng kita. Kita harus menganalisis lingkungan sekitar kita itu cocok atau tidak. Terus predatornya banyak tidak, misalnya banyak semut. Kalaupun predator banyak seperti semut, seriti itu masih kita bisa antisipasi. Tapi kalau sudah berkaitan di situ tidak ada bunga, nah itu sangat berbahaya. Selain itu kita juga lihat jarak dari lahan pertanian yang menggunakan pestisida berlebihan. Ini juga perlu kita pastikan. Jadi jaraknya terlalu dekat atau tidak. Tapi ini juga bisa kita antisipasi dengan apa? Memberikan pakan yang banyak di dekat kotak budidayanya. Jadi lebahnya tidak perlu mencari jauh-jauh, bahkan nanti belasak sampai ke persawahan atau lahan pertanian yang menggunakan pestisida. Jadi itu yang pertama adalah menganalisis lingkungan kita sesuai atau tidak untuk budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Iya Pak. Kembali lagi iklan lewat. Yang pertama itu menganalisis lingkungan untuk budidaya sesuai atau tidak. Yang kedua adalah menentukan lebah yang akan kita budidayakan. Nah, setelah kita menganalisis lingkungannya, ternyata lingkungannya cocok, maka kita bisa memutuskan lebah apa yang akan kita pelihara. Paling mudah sebenarnya adalah teman-teman pernah nggak menemukan lebah kelanceng atau lebah trigona di sekitar teman-teman? Kalau di tempat saya banyak ditemui leviset. Nah tentunya jenis leviset ini
paling mudah untuk dibudidayakan. Kenapa? Karena di lingkungan kita sudah ada levisep yang alami. Oleh karena itu, berarti kalau kita pelihara levisep, misalnya mengambil dari tempat lain yang kondisi alamnya hampir sama dengan tempat kita, maka ini akan cocok. Karena apa? Karena levisep terbukti bisa bertahan hidup, beradaptasi di lingkungan kita. Dan levisep ini memang kalau dibandingkan lebah yang lain, mungkin yang lebah yang paling mudah beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Akan tetapi kalau kita pelihara levisep, maka apa? Panennya 6 bulan baru kita panen, 5-6 bulan. Hasilnya 100-200 gram per kotaknya dengan vegetasi yang menunjang dan koloni yang kuat tentunya. Nah, ini yang bisa kita budidayakan apabila kita pilih levisep. Kita juga bisa pilih lebah lain misalnya yang menghasilkan madu lebih banyak, misalnya biroi ataupun itama. Biroi adaptasinya lebih mudah juga dibandingkan dengan itama. Hasil madunya kalau dibandingkan dengan levisep itu lebih banyak, dan kalau tempat kami 3 bulan atau 4 bulan kita sudah mulai panen. Kalau itama dalam 1 atau 2 bulan mungkin hasil madunya banyak, ada yang setengah kilo, bahkan ada yang 1 kilo ataupun 1 liter per 2 bulan ataupun 1 bulan panen. Tapi itu teman-teman kami yang mendapatkan hasil hampir sekilo atau lebih itu teman-teman kami di dataran tinggi di Purworejo wilayah atas. Ternyata apa, di sana vegetasinya itu pinus ya. Pinus itu sebagai pasokan utama resin ya, itu banyak melimpah. Kalau di tempat saya tidak ada pohon pinus. Mungkin untuk sumber resin utamanya adalah mangga, nyamplung, sukun ataupun nangka. Tapi kadangkala kalau lebahnya kita ambil di daerah pegunungan misalnya, lebah utamanya kita ambil dari daerah pegunungan itu, biasanya dia mengambil getah pinus, maka di sini ketika kita budidaya di sini, dia akan menyesuaikan dulu, dia akan beradaptasi dulu, karena biasanya ambil pinus, getahnya di sini kan tidak ada pinus. Nah, itama ini perlu adaptasi yang lebih terkait lahan baru atau tempat baru, dia butuh adaptasi. Dan kadangkala apa ya, lebah itama yang sekarang banyak dipelihara khususnya di tempat kami adalah lebah itama yang berasal dari Jawa. Kalau kami ya mencari lokalan-lokalan sini itu lebih mudah lagi adaptasinya. Kalau misalnya ambil antar pulau, kadang adaptasi yang dilakukan jauh lebih lama daripada itama Jawa yang kita ambil untuk budidayakan. Nah, itu kita sudah harus menentukan lebah apa yang akan kita budidaya. Kalau teman-teman pengen yang hasilnya banyak, ya teman-teman bisa ambil itama. Tapi juga perlu diperhitungkan apakah lingkungannya mendukung atau tidak. Kalau biroi mungkin lebih mudah untuk kita budidaya dibanding itama ya. Tapi tentunya biroi ini punya sifat agresif yang cukup wow lah. Tapi asalkan kita pakai baju hazmat itu insya Allah aman kalau kita berinteraksi dengan biroi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menyiapkan vegetasi dan lahan budidaya. Ini hal yang paling penting juga, hal penting yang tidak boleh kita lupakan. Ini adalah pohon bunga air mata pengantin. Menurut saya ini adalah bunga yang disukai semua jenis lebah trigona dan bunga yang murah untuk kita tanam. Dan ini juga gampang hidup. Ini nanti rencananya akan saya rambatkan di tembok, nanti akan saya kasih atap aling-alingan. Nah, menyiapkan lahan dan vegetasi ini hal yang paling penting saat kita budidaya. Kenapa? Karena sumber pakan dari lebah kita adalah bunga-bunga yang kita tanam ataupun bunga-bunga yang sudah alami tumbuh di sekitar kita. Makanya persiapan lahan dan vegetasi ini menjadi penting. Kalau kita mau mendapatkan hasil panen yang banyak, maka vegetasi yang ada di sekitar kita juga harus melimpah. Ini wajib. Kebanyakan teman-teman itu beli koloni dalam jumlah banyak, tapi dia tidak menyiapkan vegetasinya. Memang lebih mudah membeli koloni daripada menyiapkan vegetasi. Begitu kata Mas Anto dalam konten saya beberapa waktu yang lalu. Itu memang benar teman-teman. Ini memang kita butuh persiapan lahan dan vegetasi yang baik saat kita mau budidaya lebah klanceng atau lebah trigona. Jadi jangan sampai kita punya banyak lebah tapi vegetasi kita minim. Nanti lebahnya bisa menyusut bahkan kabur.
Itu ya. Itu yang ketiga, yaitu menyiapkan vegetasi dan lahan budidaya. Kita masuk ke hal yang perlu dipersiapkan sebelum budidaya lebah trigona yang keempat, yaitu membuat kandang. Membuat kandang ini penting juga teman-teman, karena kan tidak mungkin kita mau budidaya lebah trigona dalam bambu misalnya. Ya mungkin ada yang tetap mempertahankan bambu, tapi lebih praktis sepertinya kalau kita budidayakan dalam kotak-kotak budidaya, baik itu Levi, Biroi, Itama. Kalau Itama kita pasang topping, Biroi kita bisa pindahkan dalam kotak bertingkat, Levi pun demikian. Nah, kita perlu untuk membuat kandang. Kemarin kita sudah bahas, dalam video saya sudah ada tentang bagaimana kita membuat kandang lebah lanceng atau lebah trigona. Waktu itu yang saya presentasikan adalah Levi Sep dan Biroi. Nah, teman-teman bisa putuskan untuk membuat, bisa belajar untuk membuat kandang. Nah, bisa mencontoh yang sudah saya lakukan. Kalau kami pakai jati lanang, teman-teman bisa pakai kayu lain asalkan kayunya itu keras, tidak berbau dan tahan lama. Ini penting agar lebah trigona kita nyaman di dalam kandang yang kita buat. Itu yang keempat. Dan yang terakhir adalah mempelajari ilmu saat kita mau budidaya lebah lanceng atau lebah trigona. Teman-teman menonton konten ini, teman-teman sedang dalam proses menambah ilmu budidaya lebah lanceng ataupun lebah trigona, walaupun apa yang saya sampaikan ini masih sangat terbatas dan sangat kurang. Teman-teman bisa mengunjungi channel YouTube lain yang membahas tentang budidaya lebah lanceng atau lebah trigona, ataupun teman-teman bisa bersilaturahmi dengan teman-teman peternak di sekitar tempat teman-teman semua. Ini kita bisa tanya dengan sepuasnya tentang budidaya lebah lanceng atau lebah trigona yang ada. Nah, pesan saya, kita tidak boleh cepat puas, dan kita tidak boleh bosan untuk belajar, karena belajar itu sepanjang hayat. Dan semakin banyak informasi yang masuk kepada kita, maka kita akan semakin kaya ilmu pengetahuan. Nah, setelah banyak teori yang kita dapatkan, kita bisa praktekkan. Ketika gagal menemui hambatan, kita cari solusinya, kita bangkit lagi. Semoga teman-teman tetap semangat untuk budidaya lebah lanceng atau lebah trigona. Dan itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan hal yang perlu kita persiapkan sebelum budidaya lebah lanceng atau lebah trigona. Yang pertama adalah menganalisis lingkungan tempat budidaya, apakah cocok atau tidak. Yang kedua, menentukan lebah yang akan dibudidayakan. Yang ketiga, menyiapkan vegetasi dan lahan budidaya. Yang keempat, membuat kandang. Dan yang kelima adalah mempelajari ilmu terkait budidaya lebah lanceng atau lebah trigona. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai berjumpa lagi di konten Dusun Kelanceng berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.